Nah, yang berikutnya adalah pengaruh vibrasi terhadap hewan ya atau ternak. Saya pernah menonton video di internet. Dalam video itu ada sebuah kandang ternak ayam yang juga memutar musik-musik relaksasi. Jadi musik relaksasi itu ternyata bukan hanya ditujukan agar pekerjaannya rileks, tapi juga agar ayam-ayam yang di dalam kandang itu rileks. Berdasarkan studi yang mereka lakukan, saat ayam stres akan sangat berpengaruh Pak terhadap hasil telur mereka. Saya juga punya teman yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan mancanegara yang punya cabang di negeri ini. Teknologi kandangnya tuh modern. Dan teman saya ini mengiyakan video yang saya tonton itu. Intinya adalah bahwa hewan ternak bisa merasakan. Buktinya mereka merespon musik-musik relaksasi yang didesain dengan format khusus. Nah, ini kan mirip banget dengan manusia yang suasana psikologinya juga bisa berpengaruh dengan musik. Bagi saya ini sudah cukup menjadi indikasi bahwa hewan ternak mampu merasakan suasana emosi manusia yang mengurus mereka. Konsepnya sama dengan poin yang saya bahas sebelumnya. Bagi Anda yang punya hewan ternak, jauhi kandang kalau Anda belum feel good, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh vibrasi terhadap situasi kondisi. Adakah di antara Anda yang pernah mendengar sebuah eksperimen yang disebut dengan Maharishi Effect? Saya tahu eksperimen ini ketika membaca sebuah buku berjudul Law of Resonance karya Pierre Franck. Gambaran eksperimennya begini. Jadi di sebuah negara dengan negara pada beberapa kota diambil sampel orang secara acak dengan jumlah tertentu untuk dilibatkan dalam sebuah meditasi bersama. Meditasi ini dipimpin oleh seorang spiritualis ahli meditasi yang bernama Maharishi Mahesh Yogi. Itulah sebabnya eksperimen ini disebut The Maharishi Effect. Itu mengambil dari nama orang sang spiritualis tersebut ya, yang menjadi pemimpin meditasi bersama. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1972 di lebih dari 24 kota di Amerika bagian utara dengan melibatkan 10.000 orang penduduk di kota-kota tersebut sebagai sampelnya. Apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? Ternyata angka kejahatan dan tindak kekerasan di semua kota yang diambil sampelnya sangat menurun drastis jika 1% saja penduduk di setiap wilayah melakukan sebuah meditasi khusus, yang dalam hal ini teknik meditasinya disebut meditasi transendental. Inti dari teknik meditasi itu adalah seperti wirid, zikir gitu, yang intinya adalah menghasilkan rasa damai dan tentram dalam pikiran dan perasaan. Alias eksperimen meditasi ini mengajak peserta yang menjadi sampel untuk mengakses vibrasi yang baik. Eksperimen di atas menunjukkan bahwa vibrasi manusia ikut berperan serta membentuk situasi dan kondisi yang terjadi. Arti lainnya juga apa? Jika di negara kita, di mana kita adalah negara yang masyarakatnya banyak yang beragama, seharusnya situasi kondisi negara kita aman tentram. Jika situasi dan kondisi tidak aman dan tentram, itu juga menandakan vibrasi kumulatif kita semua tidak oke. Atau kita perlu melakukan ovulasi diri. Selama ini ritual agama kita hanya sekedar
formalitas ataukah sudah benar. Karena seharusnya jika kita mengaplikasikan agama kita masing-masing dengan benar, maka situasi kondisi yang ada tenang dan tentram. Mengacu pada The Maharishi Effect, sebenarnya tidak butuh banyak orang, 1% saja sudah cukup besar pengaruhnya kepada keseluruhan, dengan catatan orang sejumlah 1% ini mengakses vibrasi yang benar-benar baik. Lalu siapakah orang-orang yang tergolong 1% itu? Kita sebaiknya tidak mengandalkan orang lain. Marilah kita menjadi bagian dari yang 1% itu. Oke, jadi sekarang yang terakhir, eksperimen melihat dan merasakan vibrasi. Oke, setelah Anda membaca poin-poin tentang pembuktian vibrasi dan bagaimana pengaruhnya dalam aspek-aspek kehidupan, mungkin Anda sudah mulai percaya bahwa perihal vibrasi ini tidak sebuah bullshit, bukan omong kosong, bukan juga sekedar mitos. Sehingga rasa penasaran Anda akan menambah kepada wilayah lainnya. Misalnya, bisakah vibrasi itu dilihat? Atau bisakah vibrasi itu dirasakan? Baik, kita akan membahas hal itu ya. Bagaimana melihat wujud vibrasi? Siapa di antara Anda yang pernah mendengar kata aura? Bukan aura kasih loh ya. Sederhananya, aura adalah semacam warna-warni yang nampak menyelimuti diri manusia. Lalu apa hubungannya dengan vibrasi? Aura adalah penampakan vibrasi dalam wujud warna. Bahasa lain dari aura ada yang menyebutnya HEF, Human Energy Field. Warna aura bisa berubah mengikuti suasana di dalam diri Anda. Meskipun ada beberapa warna yang cenderung tetap, ya demikianlah juga dengan vibrasi kan. Vibrasi dinamikanya mengikuti suasana di dalam diri Anda. Namun tentunya ada sebuah bentuk-bentuk pemikiran dan emosi yang terbiasa Anda akses dalam keseharian. Itulah yang mewujud dalam aura sebagai warna yang cenderung selalu ada. Apakah bisa diubah? Tentunya bisa. Hanya saja sesuatu hal yang dibiasakan lama untuk mengubahnya butuh waktu, butuh proses yang mungkin tidak sebentar durasinya. Untuk melihat aura bagaimana caranya? Ada dua caranya. Pertama, dengan menggunakan alat teknologi. Kedua, manual dengan menggunakan mata telanjang. Kita bahas dulu yang pertama ya, melihat aura dengan alat teknologi. Untuk melihat aura bisa menggunakan kamera khusus. Ada kamera Kirlian, ada juga kameranya Konstantin Korotkov. Terus terang saya belum pernah menggunakan keduanya. Saya lihat di YouTube ya atau googling. Alat yang lain adalah Aura Video Station. Kalau kamera Kirlian dan kamera Konstantin Korotkov hasilnya berupa foto, kalau Aura Video Station hasilnya berupa video. Kelebihan menggunakan kamera Kirlian dan Konstantin Korotkov adalah harga alatnya lebih murah dibandingkan harga AVS. Tapi kalau dari segi hasil yang komprehensif menyeluruh, AVS lebih komplit. Yang video itu ya, AVS itu Aura Video Station ya. Karena kalau menggunakan kamera kita hanya dapat melihat foto aura kita hanya saat timing di foto menggunakan kameranya. Kalau direkam dengan AVS, kita bisa melihat dinamika aura kita dalam durasi yang kita kehendaki. Kita bisa melihat bagaimana perubahan aura kita kalau pada AVS. Cuman harga AVS saat ini masih cukup tinggi. Saya pernah nanya, harganya itu setara dengan mobil Kijang Innova baru. Udah gitu alatnya juga masih cukup besar secara ukuran, agak susah untuk dibawa dalam mode mobile ya. Jadi monggo kalau Anda tertarik membeli, hanya saja sepertinya yang menjual adalah di luar negeri sono. Itu ya, setahu saya.
Nah, kemudian untuk melihat aura dengan mata telanjang, bila Anda secara spiritual sudah terasa sangat mudah untuk melihatnya. Orang-orang tercerahkan sudah sampai level ini. Nah, untuk kita yang masih jauh dari level tercerahkan, kita tetap butuh alat bantu berupa cermin dan tembok. Anda bisa gunakan cermin yang ada di lemari kamar. Pastikan ruangan yang Anda gunakan terang oleh sinar matahari. Namun bukan karena cahaya matahari yang langsung menyorot ke ruangan. Paham maksud saya kan? Jangan gunakan cahaya lampu apapun. Ini murni menggunakan terang cahaya matahari yang tidak langsung. Kemudian tembok ruangan pastikan warnanya terang, misalnya putih atau krem. Namun saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan ruangan yang temboknya berwarna putih, lebih mudah. Nah, kalau semua syarat di atas sudah terpenuhi, duduklah bersila di dekat tembok sambil Anda menghadap ke cermin yang menampakkan diri Anda seutuhnya. Dari kepala sampai kaki, lihatlah bayangan diri Anda di dalam cermin, lalu geser fokus mata Anda melihat tembok yang ada di balik bayangan Anda di